Jadi bokap selama saya hidup itu sering banget datang, sering gedor-gedor jendela Bang. Pas fase mau pindahan ke Jakarta, saya nginep semalam, saya tidur di kasurnya mama waktu itu. Lagi tidur saya asik, kasur kayak dia, gitu sih. Setengah 2 pagi Bang. Dar. Bapak, mama sama adik saya yang kecil, Fajar. Jadi Anis tinggal di rumah nih. Dia lagi nonton TV. Dari sininya dia, itu ada yang lewat Bang. Putih, kata dia sih rambutnya panjang, tapi putih juga Bang. Dia lewat, tapi lewatnya nggak gitu Bang. Lewatnya gini Bang. Halo teman-teman di rumah, malam ini bakal ada cerita horor dari rumah lama yang ada di daerah Dramaga Bogor. Jadi dia di sana tinggal di rumah itu dan banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor bersama keluarganya. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gua udah ada Bang Juli. Ya. Halo Bang. Halo Bang. Bang Juli. Oke, kalau gue tebak berarti lahir lu bulan Juli. November. Lah, kenapa dinamain Juli? Bang Juli kan, bener. Bang Juli ini mau nyeritain rumah yang di Dramaga nih. Iya, Bang. Dramaga itu kan luas ya. Luas banget. Oke, itu rumahnya katanya sampai sekarang masih ada tapi udah dijual. Udah dijual. Udah ada penghuni baru. Kenapa Bang? Rumah di situ bisa horor tuh maksudnya gimana Bang? Waktu lu tinggal di situ emang lu beli rumah itu sama keluarga, rumah udah jadi apa gimana nih? Ya waktu itu sih kita beli tanahnya dulu Bang. Oke. Beli tanahnya dulu, kita bangun. Ya nggak expect bakal serem tadinya, karena memang di samping rumah itu kan ada rumah orang lama kan, orang sesepuh desa. Terus juga benar-benar di samping persis gitu, benar-benar samping persis, nggak ada space yang jauh-jauh banget. Kita mikir kan ya udah aman-aman aja gitu kan. Oke, dan ini katanya puncak-puncak seremnya itu pas bokap meninggal. Bokap meninggal itu lumayan jadi horor banget ya. Horor. Oh iya, karena rumah lu juga katanya kiri kanannya waktu itu masih lahan kosong ya Bang? Lahan kosong, sawah. Apa kiri sawah, depan rumah kosong katanya. Kosong, belakang sawah. Oh. Sebelah kanan samping rumahnya sesepuh juga sawah juga sebelah sana, baru kampung. Ini emang sepi banget nih, daerah sepi berarti ya rumahnya. Sepi. Jadi wajar aja kalau memang ya kayak terlalu terkesan horor gitu rumahnya. Iya. Karena memang dari daerahnya aja ya udah daerah sepi. Oke. Ini mungkin ditahan dulu Bang ceritanya. Jadi buat teman-teman di rumah yang penasaran sama ceritanya Bang Juli, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri makin berkembang, dan jangan lupa di like video ini sebelum kalian nonton. Oke, Bang Juli, langsung kita mulai ya ceritanya. Nah, awalnya itu tahun 96 Bang Gilang. 96 itu saya sekolah di Tanjung Priok SD waktu itu. Akhirnya tanpa sebab bapak itu ngajak mama buat pindah ke Cilengsi buat kerja. Bapak itu kerja di salah satu pabrik pipa terbesar di Indonesia gitu. Cuma di sana nggak lama Bang Gilang. Dari tahun 96, 97, 98 kita balik lagi ke Jakarta. Oh gitu. Balik lagi ke Jakarta, terus mutusin buat ngontrak. Karena di situ juga kayaknya bapak resign, Bang Gilang. Resign karena nggak tahu juga sih, waktu itu saya masih kecil kan. Nggak tahu karena apa, resign, bapak akhirnya diajak kerja sama adiknya Bang Gilang di salah satu kantor yang dikelola sama Pemda Jakarta Utara. Merintis awal dari cleaning service,
ekonominya udah mulai naik. Akhirnya bokap mutusin, ya udahlah kita ngontrak, terus mutusin lagi akhirnya buat pindah ke rumah nenek Bang Gilang. Jadi mama akhirnya sama bapak bikin rumah di tanah nenek. Akhirnya jadi satu tanah itu ada 2 rumah terpisah. Bangunannya itu semi permanen pada waktu itu karena memang di daerah saya itu masih ada banyak eceng gondok. Jadi kita bikinnya panggung Bang Gilang gitu kan. Akhirnya nggak lama juga Bang Gilang di situ, nggak lama karena sering cekcok nenek sama mamanya mama sama bapak. Karena mamanya mama itu nenek saya itu nggak suka sama pola didiknya bapak yang keras ke saya gitu. Akhirnya mutusin buat pindah lagi kita. Pindah ke pindah ke kontrakan. Nggak jauh dari rumah waktu itu. Pada waktu itu sekitar tahun 2003, bapak ekonominya makin naik sampai ngontrak per tahun waktu itu 6 juta per tahun. 2003 itu kan gede banget Bang Gilang. Gede itu. Tahun 2003 6 juta itu gede banget. Memang bokap kondisi finansialnya lagi naik Bang Gilang. Terus akhirnya di momen itu juga jenuh nih kita ngontrak terus. Gimana kalau kita nyari tanah? Akhirnya bokap nyari tanah, nggak dapet. Ternyata bapaknya bapak atau kakek saya dari bapak itu punya tanah Bang Gilang. Tanahnya ada di daerah Bogor, Jawa Barat gitu. Ada di daerah situ. Akhirnya bapak setuju. Akhirnya kita melakukan survei tempat. Saya diajak waktu itu. Pertama kali survei tempat. Lokasinya itu jauh dari jalan protokol Bang Gilang. Jauh, dia sekitar 1,8 kilo dari protokol. Lokasi memang agak terpencil lokasinya. Perkampungan gitu, memang perkampungan. Kalau ngelihat tanahnya itu, yang saya ingat saya cuma tanah persegi panjang, ada banyak pohon pisang, semak-semak belukar. Di samping tanah itu persis ada sesepuh desa, orang lama di situ. Kita kenalan segala macam. Oh iya, ini dari mana? Dari Jakarta, Bi, gitu kan. Sama orang Sunda kan gitu. Terus, oh ya udah mau kapan nih dibangun? Ini mau dibangun ntar gini-gini. Udah segala macem. Kita pulang ke Jakarta. Nah, bokap itu nyewa kakaknya mama yang pertama. Karena kakaknya mama yang pertama itu pekerja kasar. Pekerja kasar. Dia nyewa kakaknya mama untuk bekerja di sana. Selama kurang lebih pengerjaannya itu dari tahun 2004 sampai 2006. 2 tahun, karena nggak langsung jadi Bang Gilang, jadi dicicil. Sama bapak dicicil, sambil dia nyelesain kontrakan yang yang 9 juta per tahun itu, sambil dia juga nyicil rumah juga. Berarti kan kebayang kan bapak lagi kondisinya lagi bagus-bagusnya itu kan. Akhirnya rumah sudah rampung, 2006 udah rampung, meskipun ada beberapa bagian yang belum selesai. Contohnya itu bagian dapur. Bagian dapur itu nggak ada plafonnya Bang Gilang. Jadi kalau kita ke dapur, itu langsung ke arah asbes. Sama ada tiang-tiang balok gitu kan. Jadi kalau misalkan saya gambarin dari rumahnya itu bentuknya segi panjang. Kalau kita buka pintu itu langsung ke ruang tamu. Nanti ada lorong. Nah, dari ruang tamu itu lorong kita maju, nanti ada kamar mama. Depan-depanan sama ruang tamu itu ada tembok, itu kamar saya. Nah, maju lagi, nanti pintu kamar mama itu ngadepnya itu di depan pintu kamar mama itu ada ruang keluarga. Nah, gitu, ruang keluarga maju lagi dikit, nanti ada dapur sebelah kanan, sama ada satu kamar yang nggak pernah dipakai. Dari dulu sampai terakhir itu nggak pernah dipakai. Terus ada kamar mandi. Itu lumayan luas rumahnya waktu itu Bang Gilang. Cuma sempat ada kabar waktu itu pas baru-baru mau pindah, jadi katanya ada orang sana itu ngasih 1 tandan pisang ke pekerja-pekerja yang rumah aku itu. Katanya pisangnya itu kan masih mentah nih, pisangnya mentah kan. Jadi pisangnya itu disekep biar cepat matang. Cara disekepnya itu pakai karbit. Yang batu panas itu yang buat kelas karbit itu dipakai itu.
Sampai 2 minggu nggak matang-matang. Mamanya bapak itu sering banget kesurupan Bang Gilang. Jadi memang sering banget kesurupan, orangnya sering banget kesurupan. Katanya dia dirasukin sama yang punya tanah itu. Kalau ngomong bahasa Indonesianya mah, itu lu mau tau nggak, pisang itu kenapa nggak matang-matang? Itu gue pegangin. Jadi sama dia dipegang dulu tuh bisa, jadi nggak matang-matang makanya. Kayak gitu. Akhirnya sempat mikir, gila serem amat di rumah gitu kan. Tapi akhirnya ya udah, akhirnya nyokap mutusin buat pindah ke situ. Mutusin buat pindah, cuma emang ada satu kejanggalan dari 10 tahun tinggal di sana. Ada 2 kamar yang lampunya nggak pernah bisa hidup Bang Gilang. Lampu kamar belakang sama lampu kamar mandi. Itu nggak pernah bisa hidup. Jadi sakarnya itu selalu rusak. Bokap itu sering kali ngotak-ngatik, tapi selalu rusak Bang Gilang. Jadi dihidupin rusak. Diganti bohlamnya, rusak lagi. Jadi nggak pernah hidup. Sakarnya diganti, rusak. Kamar mandi juga sama. Kamar mandi diganti, sakarnya rusak. Selalu mati. Oke. Selalu mati. Selama 10 tahun di sana kan. Nah, kejadian horor yang pertama tuh, ini seumur-umur saya baru ngalamin selama tinggal di sono itu. Jadi pada waktu itu, waktu itu kan listrik masih belum token kan. Jadi mama itu ngalamin namanya kenaikan biaya listrik waktu itu. Biaya listriknya bengkak. Akhirnya mama mutusin buat bikin, yaudahlah kita ngirit listrik deh. Yaudah nanti kalau malam lampu matiin semua. Cuma 1 lampu yang nyala, lampu dapur. Jadi sama lampu samping yang nyala, cuma 2 lampu yang nyala. Oke. Jadi pas saya lagi nonton, waktu itu lagi begadang sih, posisinya lagi begadang. Jadi kalau misalkan Bang Gilang tahu, kalau lemari TV kan panjang tuh buat naruh TV. Biasanya kan ada di kiri kanannya ada bupet gitu kan, kayak laci gitu kan, ada kacanya kan. Jadi posisi lemarinya itu ditaruh di temboknya kamar belakang Bang Gilang. Oke, kebayang. Saya nyendirnya itu, berarti kepala saya itu nyendirnya di kamar saya. Iya. Oke. Saya berarti ngeliatnya ke dapur dong. Betul. Dari dapur, jadi refleksi dari kaca itu adalah ruang tamu. Iya, pantulannya. Ruang tamu. 10:30 kalau nggak salah. Saya lagi nonton TV, saya ngeliat dari refleksi itu ada yang lewat Bang Gilang. Gerakannya nggak cepet, lambat Bang Gilang. Tapi dia kayak nyala gitu, kayak terang gitu. Putih semua. Maksudnya kalau orang normal kan putih, cuma kan gelap ya. Kalau dia terang gitu. Ini kondisi ruangan gelap. Gelap semua. Jadi nyantar banget itu ya. Nyantar terang. Dia lewat. Saya cuma ngeliat kayaknya segini doang deh. Dia jalan gitu. Pelan banget. Saya apaan tuh? Terus saya mikir langsung merinding gitu kan. Yaudahlah matiin TV. Tidur. Terus juga tiap malam itu nyokap itu selalu ngigo Bang Gilang. Misalnya lagi tidur kayak, apaan sih berisik? Padahal tuh gak ada suara apa Bang Gilang. Oke. Apaan sih berisik? Juli, berisik banget sih, apaan sih? Apaan sih Bang, orang gak ada apa-apa. 1:30 pagi Bang Gilang. Gimana saya gak merinding? 1:30 pagi. Sampai pernah waktu itu, jadi bokap itu kan kerja di Jakarta Bang Gilang. Dia tuh sebulan 3 hari sekali, seminggu sekali. Zaman waktu itu kan, karena kan saya suka bola. Jadi kalau zaman itu karena kita tuh HP tuh kurang kan waktu itu kan, tahun-tahun 2009 tuh kurang, 2006 tuh kurang banget HP kan. Akhirnya saya untuk mengetahui informasi bola ya saya dari koran. Bokap sering bawa koran gitu. Yang saya bilang tadi, lampu kamar belakang kan mati terus. Jadi ketika bokap ngumpul sama adik-adik saya sama mama saya di ruang TV, saya cuma di ruang belakang itu sendiri baca koran itu. Untuk penerangannya dari lampu dapur. Saya baca koran gitu. Kebetulan pada waktu itu lagi musim mau panen jagung. Oke. Nah, kalau jagung kan tinggi-tinggi tuh. Bukan jagung, Bang bilang singkong. Singkong tinggi-tinggi, 3 meteran kan. Yang seperti saya bilang, rumah saya itu belakangnya sawah Bang bilang. Oke, belakangnya sawah, kirinya sawah, kanannya samping rumah yang orang lama itu sawah juga. Nah, di depan rumah saya itu ada rumah kosong. Rumah kosong yang nggak pernah kepake. Jadi bertahun-tahun selama saya tinggal di sana rumah itu kosong terus. Itu sepi banget berarti. Sepi banget bilang. Jadi kalau udah malam udah nggak ada orang, sepi. Lagi baca koran, iseng-iseng. Pertama saya dengar ada suara yang ketawa. Pada waktu itu kan saya mikirnya di zaman itu kan ringtone suara kuntilanak kan ada tuh. Iya. Saya pikir itu. Saya lagi baca suaranya itu tadinya jelas tuh. Jelas. Saya diemin. Saya terus baca.
Lama-lama makin tipis Bang Gilang. Makin tipis. Makin tipis. Makin tipis. Koran saya lempar Bang Gilang. Koran saya lempar. Saya langsung kabur ke ruang keluarga. Saya bilang sama bapak, "Pak, dengar nggak tadi suara apaan?" "Enggak, nggak dengar apa-apa." "Ah bener nih." "Enggak, nggak dengar apa-apa." "Ya udah deh, akhirnya angin lalu gitu aja kan. Terus juga selama tinggal di sana itu udah masuk tahun kedua ketiga, mama itu sering banget kehilangan uang. Tadinya saya mikir mama itu udah pikun kan, udah mungkin lupa naruh uang itu. Li, uang mama hilang. Berapa? 50.000. Ditaruh di mana? Di dompet. Masa sih? Iya. Terus dicek. Iya nih hilang nih bilang. Pokoknya kadang 50.000, kadang 30.000, itu kadang nominalnya sekitaran segitu lah. Saya sempat pikir nggak percaya, apaan sih? Masa iya sih? Kita nggak mungkin ngambil Bang Gilang. Karena saya juga nggak mungkin ngambil. Adik saya juga masih kecil nggak mungkin ngambil juga gitu. Di rumah nggak ada siapa-siapa lagi selain kita. Sampai suatu ketika saya itu ngalamin tuh. Jadi di kamar saya itu ada kulkas. Kalau misalkan Bang Gilang tahu, biasa kan kalau kita naruh kulkas suka ada alasnya tuh, yang buat naruh kantong kiri kanan tau nggak? Iya benar. Nah, karena kulkasnya nggak kepake, saya taruh di kamar saya. Nah di samping kulkas itu ada space dikit buat naruh gitar, karena kan saya sering main gitar kan. Di malam itu, ingat banget di saku sebelah kiri kulkas itu saya naruh dompet, ada duitnya 50.000. Saya taruh, saya main gitar, ada space dikit dong, saya main gitar. Lagi asik main gitar, saya ngeliat dari ini saya, ekor mata tuh, ada yang masuk ke celah sempit itu. Hitam sih Bang Gilang. Nggak ngeliat jelas, hitam aja dia. Tapi dia ngeliat, tapi saya ngeliat jelas dia masuk ke celah kecil itu Bang. Karena tepat di samping saya kan. Saya gini main gitar, dia masuk celah itu Bang. Ya udah saya cuek aja dong, mungkin gituan kali main gitar. Tiba-tiba ingat, gue ada gocap nih, di dompet. Cek nggak ada Bang gocapnya. Hilang. Oke. Hilang, terus sempat bilang sama nyokap, "Ma, lihat duit 50.000 nggak? Di mana? Di dompet." "Masa sih? Hilang. Serius? Iya hilang. Tuh kan hilang. Bener kan? Tuyul kan?" Dia bilang gitu. Sempat waktu itu dipagerin rumah tuh, pagar gaib gitulah semacam. "Udah Juli, coba bacain Yasin segala macam." 3 hari doang Bang Gilang. 3 hari doang. Setelah itu udah begitu lagi. Begitu lagi, rumah begitu lagi. Terus juga selama di sana itu pernah kejadian waktu itu ini. Jadi bapak itu ada salah satu warga di sana meninggal. Bapak itu suruh datang tahlilan. Oke. Malam-malam, Mbak ada Isya waktu itu. Posisi saya lagi nggak di rumah waktu itu. Jadi pas dia baru buka pintu, yang saat tadi saya bilang kalau dia buka pintu kan langsung lorong tuh Bang Gilang. Jadi pas dia buka pintu dia ngelihat Anis lari dari dapur ke kamar belakang. Lari dapur ke kamar belakang. Dipanggil, "Nis, nih berkat mau nggak?" Gitu. "Nis," nggak ada jawaban. "Nis," panggil, disamperin, "Nggak ada Bang. Nggak ada orang di kamar itu, kosong. Kamar masing itu nggak ada." Terus nanya ke mama lagi tidur di kamar. "Mas, si Anis mana?" Anis tidur. Masa sih? Dilihat di kamar, ternyata lagi tidur. Di kamar saya, karena saya lagi Jakarta waktu itu. Okay. Jadi Anis tidur di kamar saya. Anis ini ade ya? Ada, tapi lagi tidur. Ade. Ade saya. Terus juga ada momen di mana waktu itu bapak itu ketika jual tanah itu, orang tuanya bapak waktu itu ikut sama kita tinggal di Bogor. Jadi dia beli rumah hasil dari jual tanah, tapi beda kampung. Tahun 2015, saya juga lupa bulan apa. Jadi dengar kabar kakek saya itu meninggal Bang. Jenazahnya itu baru diketahui setelah 3 hari. Jadi tetangganya itu baru sadar setelah 3 hari. Jadi posisinya itu nenek saya itu lagi di Jakarta. Oke. Lagi ke rumah anak-anaknya di Jakarta gitu. Terus sampai ketahuan gitu, akhirnya dikubur, datang semua anak-anaknya. Terus udah gitu di malam itu saya juga lagi
di Jakarta waktu itu, posisi lagi di Jakarta. Ini saya dapat ceritanya dari adik saya, si Anis. Jadi pas malam itu bapak sama mama datang ke rumahnya nenek. Posisinya emang di kampung sebelah. Datang bertiga sama bapak, mama sama adik saya yang kecil, Fajar. Jadi Anis tinggal di rumah nih. Dia lagi nonton TV. Posisinya ini sekarang diubah bang. Jadi dia nontonnya itu nyender di temboknya mama. Jadi dia menghalangi lorong itu loh bang. Ngehalangin orang lewat itu loh. Yeah. Badannya dia nyender. Jadi mata kirinya dia itu berarti kan di dapur dong. Benar. Dapur terus kamar belakang itu kan. Dia lagi nonton TV, lagi asik nonton TV kan. Dia lagi nonton TV asik-asik. Dari sininya dia, itu ada yang lewat bang. Putih. Kata dia sih rambutnya panjang, tapi putih juga bang. Putih juga. Dia lewat, tapi lewatnya nggak gitu bang. Lewatnya gini bang. Oh pelan. Lewatnya pelan. Dia nge-freeze itu bang. Kalau lewatnya begini sih mending kali ya. Dia lewatnya lama gitu. Sampai masuk ke kamar belakang. Dia langsung matiin TV kabur bang. Gila. Ya kalau lewat cepet kan kita bisa, apaan tuh gitu kan. Tapi kalau udah lama, iya kan kayak mati kutu kan kita. Dia langsung kabur. Dia nemuin temennya, dia bilang Fani, kan nama temennya Fani. Fani tolongin orang tuh, dia bilang temenin orang di rumah gitu kan. Akhirnya temenin tuh sama dia. Udah selesai masalah itu. Terus sampai suatu ketika tanggal 4 Juli 2016, posisinya waktu itu pagi, bokap libur, mutusin buat mancing waktu itu, mancing dari pagi sampai sore. Terus pulang-pulang sehat walafiat, sampai ketika bokap itu ngalamin kolaps, muntah kejang, sama nyokap dikerokin waktu itu. Posisinya itu bulan puasa. 1 hari sebelum lebaran. Pas itu bokap kolaps, terus dikerokin sama nyokap, terus nyokap bilang, "Jul, tolong panggilin Mamang Ada nih. Ada orang tukang urut di kampung sebelah." Akhirnya saya sama Anis ke sana malam-malam pakai payung, hujan posisinya, gerimis. Saya ketok-ketok rumahnya, "Bang, Mang Ada nggak?" "Nggak ada," katanya gitu. Belum pulang ya. Akhirnya pulang lagi ke rumah, posisi bokap lagi muntah-muntah gitu. Akhirnya kita nggak mau, ya udah. Saya pikir nggak apa-apa kan. Saya pikir cuma sakit biasa aja gitu kan. Akhirnya datang Mang Ada, diurut segala macem. Saya pikir udah sembuh. Perjalanan ke rumah sakit ternyata udah nggak ada. Bokap udah nggak ada. Oh, jadi sempat dibawa ke rumah sakit. Sempat dibawa ke rumah sakit. Perjalanan ke rumah sakit saya pikir tidur kan. Terus sampai rumah sakit, dibawa ke IGD, kata dokternya bapaknya udah nggak ada. Bapak udah nggak ada, mama nangis, bingung juga kan, Fajar masih kecil waktu itu kan. Waktu itu juga saya masih freelance waktu itu bang, kerjanya masih freelance. Pas itu akhirnya mama itu kayak merasa kayak stres gitu bang, ngeliat bokap meninggal. Akhirnya dibawa lagi ke rumah, sampai rumah bokap kita taruh di ruang tamu, dialasin sama ditutupin semua badannya. Di malam itu nyokap itu tidur di samping jenazah bokap bang, sampai pagi. Oke. Sampai pagi dia tidur di jenazahnya, benar-benar tidur sampingnya, ditutupin matanya, dia kayak nangis tuh, dia tidur aja sampai pagi. Di momen itu juga kita nggak sahur, udah nggak ada niatan mau sahur ya, udah nggak ada pengen rasa sahur udah itu. Besoknya dikubur, bapak dikubur segala macem, dimandiin, keluarga pada datang semua, dimandiin segala macem. Akhirnya setelah itu dikubur, ada momen dimana saya suruh bacain azan, saya nggak bisa, saya nangis, saya ditarik lagi ke atas, udah nggak bisa. Akhirnya yang baca itu tetangga waktu itu. Nah setelah kejadian di bapak dikubur itu, ada beberapa kejadian yang menurut saya
Jadi gini, pernah malam-malam waktu itu kan bapak udah nggak ada nih bang. Kita berempat ngumpul di ruang TV, di ruang keluarga. Jadi handle pintu itu ada yang jeglek. Handle pintu luar. Saya kayaknya cuma saya yang dengar sih. Saya ganti TV, jeglek. Saya sempat nengok, kenapa li? Kayak dia ngetin pintu deh, mak. Siapa orang kali? Gak ada orang kan? Lihat, emang gak ada orang bang? Gak ada orang. Ih serem kata mama, ih serem kata mama gitu akhirnya. Akhirnya dari situ mama udah mikir tuh, jual aja kali ya rumah. Jual aja kali ya, dibilang gitu. Terus juga ada momen, jadi yang saya bilang itu rumah kan segi 4 bang bilang. Jadi di samping rumah itu ada space dikit. Jadi bapak itu kalau pulang malam itu semasa hidup itu space dikit itu ada kamar mama. Jadi saya di kamar mama itu ada jendela. Jendelanya itu nembus ke samping rumah itu bang Gilang. Yang langsung persis ada jalannya itu, jalanan yang keluar masuk desa itu. Tapi nggak langsung ke jalanan bang Gilang, ada space kebun di situ, kebun kecil. Ada pohon mangganya, ada palawija, nyokap sering nanam situ. Jadi bokap selama saya hidup itu sering banget datang, sering gedor-gedor jendela bang Gilang. Jendela kamar mama buat kayak der kan bunyi gitu kan ya. Der. Bapak tuh pulang tuh, bapak pulang tuh. Lihat, oh iya bapak pulang, pada senang tuh, Anis, Fajar, pada senang buka pintu, ketawa-ketawa. Jadi pas beberapa hari bapak meninggal, 1:30 pagi bang. Der. Itu yang dengar Fajar. Fajar gak berani buka. Akhirnya ceritanya besok gitu. Masa sih ya? Jadi kita jadi parno sendiri. Jadi kita tuh ngerasa takut di rumah sendiri bang. Gitu. Terus juga ada juga momen yang mama lagi di kamar belakang yang saya bilang kamar nggak pernah dipakai itu. Lagi apain ya dia? Terus ada yang ngedor jendelanya bang. Sama. Der. Gitu. Nyokap sama. Jadi mikir kayak, kok rumah jadi serem ya? Terus gitu, kok rumah jadi serem ya? Akhirnya nyokap mutusin, udahlah kita pindah aja lah. Kita jual aja lah. Padahal itu rumah bang, pas pembuatannya itu bang, ngabisin sekitar 100 juta lebih bang. Dijualnya cuma 80 juta. Murah ya? Sampai dia itu yang penawarnya juga yang belinya itu masih nawar lagi bang. Bisa nggak dikurangin lagi? Oh udah nggak bisa pak, kata mama. Kan belinya sama saya kan, saya nganter nyokap kan, buat datang ke pembeli kan. Udahlah bu, kurangin lagi lah, dia bilang. Udah nggak ada lagi pak, segitu pas, dia bilang gitu. Sekarang mau pindah, gini. Karena memang nyokap itu mutusin kita buat pindah itu karena kita di sana ngerantau bang bilang. Kita nggak punya saudara. Jadi ketika kakek meninggal, nenek itu langsung ke Jakarta. Rumah dijual juga rumah dia. Jadi otomatis kita tinggal berempat dan di sana di kampung sana. Kalau di kampung kan biasanya kita identik satu kampung tuh saudara. Karena nikahnya dekat-dekat. Kalau di kampung emang gitu bang. Jadi satu kampung tuh saudara semua. Jadi kita cuma kita yang pendatang gitu. Oke. Gitu. Jadi nyokap merasa kayak udahlah jual aja lah. Gitu. Akhirnya jual. Sama nyokap dijual 80 juta. Gitu. Jual. Akhirnya kita putusin buat pindah ke Jakarta. Ke tanah nenek yang saya bilang kita sempat pindah itu. Kita ke tanah nenek lagi. Barulah di situ nyokap cerita, kok sempat ada omongan sama mama kan berempat gitu. Kok itu rumah jadi serem ya mak? Gitu. Kok rumah jadi serem ya mak? Iya kata dia. Emang serem kata mama gitu. Iya kok bisa serem gitu? Padahal pas lagi ada bapak makanya nggak serem-serem amat gitu kan. Iya soalnya waktu itu yang pas mama nguburin dia bilang. Pas mama nguburin bapak, kan mama ikut. Jadi pas mama nguburin itu mama ngambil tanah kuburan bapak, terus ditaburin di samping rumah. Biar? Masih kangen katanya. Oh. Gitu. Jadi ditaburin di samping rumah. Kata dia, mama masih kangen sama bapak. Itu makanya mungkin itu yang der itu. Itu datang bang. Gitu. Gila. Jadi nyokap itu katanya naburin tanah kuburan bapak itu di samping rumah dia yang saya bilang ada tanah kosong yang ada pohon mangga itu dia naburin di situ. Naburin di situ ya. Gitu. Naburin di situ. Masih kangen katanya. Akhirnya sempet nyokap itu jadi kayak agak-agak begitulah. Agak-agak dibilang bukan gak waras sih, tapi kayak agak aneh aja gitu banget ya kelakuannya. Akhirnya disaranin waktu itu sama orang sana, coba
kacang goreng, ambil kacang tanah. Kacang tanahnya digoreng. Berapa biji kek? Digoreng. Terus ditaburin di kuburan bapak. Katanya sih alasannya kalau misalkan kacang ini tumbuh, pokoknya intinya apa ya? Kalau misalkan kacang ini tuh nggak bakalan tumbuh, lu nggak bakal ke rumah lagi. Gitu loh bang. Jadi kalau misalkan kacang ini tumbuh, baru kamu boleh ke rumah. Gitu. Kan nggak bakal tumbuh orang kacangnya digoreng. Iya. Kalau misalkan kacang ini tumbuh, Pak, kata mama gitu, Pak, Papa boleh main ke rumah. Tapi kalau kacang ini tumbuh ya, nggak tumbuh-tumbuh. Ya karena digoreng, akhirnya emang setelah itu nggak ada apa-apa Bang Gilang. Cuma sempat waktu itu, pas fase mau pindahan ke Jakarta, posisi Anis ditinggal di rumah Bang. Mama sama Pajar udah ke Jakarta. Oke. Mama bilang sama saya, Jul tolong jemput Anis nih. Ya udahlah, daripada kasihan di rumah sendirian kan, saya mikir gitu kan, udah rumah serem kan. Akhirnya saya datang ke rumah waktu itu, Anis kita pulang ke Jakarta, yuk, lu ikut sama gua gitu. Saya bilang gitu, yaudah yuk. Saya packing barang tuh buat besok. Saya nginep semalam. Saya tidur di kasurnya mama waktu itu. Anis tidurnya di ruang tamu, di ruang TV. Dia tidur di situ, lampu terang, dia tidur. Dia nggak mau tidur di kamar, pokoknya tidur di ruang TV aja. Saya tidurnya di ruang mama, karena di kamar mama itu gelap. Saya suka yang gelap, nggak suka terang gitu kan. Saya tidur. Lagi tidur saya asik. Kasur kayak dia gitu. Kaget saya bang, lagi tidur. Apaan sih? Nggak ada orang. Saya lihat Anis tidur. Saya lihat jam 1, setengah 2. Lagi tidur. Kayak gimana sih bang, kasus spring bed kayak dia yang jok. Iya kayak ada yang loncat di samping abang Juli ya berarti ya. Duk gitu. Kaget saya bang. Apaan sih? Udah kata saya udahlah ini mah nggak benar dah lah. Udah langsung packing segala macem. Jadi kita mutusin buat pindah ke tanah nenek. Pindah ke tanah nenek. Gitu. 2020 nenek meninggal Bang Gilang. Oh. Nenek meninggal. Gitu. Akhirnya sekarang ya kita berempat ngontrak Bang Gilang. Sekarang malah jadi ngontrak lagi Bang Gilang. Jadi dari awal lagi kita. Tapi ini Bogornya masih daerah-daerah di daerah-daerah kotanya kan? Maksudnya ke perkampungannya nggak jauh dari kota kan? Apa jauh? Jauh Bang. Kalau Abang tahu kampus IPB? Dramaga. Iya, Dramaga. Dramaga maju terus nanti ada namanya nggak jauh dari Dramaga itu ada Mega Baja. Sebelah kiri. Dan sebelah Mega Baja itu ada dokter 24 jam. Nah, depannya itu ada gang, ada pangkalan ojek. Nah, itu ke dalam, Bang. Oke, dari situ. Dari situ, Bang. Tapi itu masih masuk Dramaga nggak sih dari situ? Masih, Bang. Masih Dramaga ya? Masih masuk Dramaga itu. Kalau udah lurus ke dalam terus itu nanti masuknya ke Ciampea. Nanti ke kiri itu ke Lewiliang Jasinga. Set ya. Gitu. Oh, itu iya ya, tembusan ke Jasinga sih. Iya, Jasinga. Tembusan Jasinga. Iya. Gila. Jadi situ. Jadi, jauh ya itu. Jauh Bang. Jadi dari jalan protokol. Jadi kita kalau misalkan orang sono tuh biasanya naik ojek, kalau nggak punya motor sendiri, gitu Bang. Kalau misalkan Bang Gilang sering sono, tau lah itu. Pokoknya kalau misalkan Bang Gilang mau mampir nih ke Lewiliang atau mana, pokoknya Mega Baja, dokter 24 jam depannya ada pangkalan ojek di situ. Saya ada sih foto rumah yang sekarang sih. Oh iya? Ada fotonya. Sekarang rumahnya udah dibeli orang belum sih? Udah dibeli orang kan itu? Laku berapa juta itu? 80. Laku 80 ya? 80 juta. Dibeli sama orang, direnov habis-habisan sama dia. Jadi yang ada pohon mangga itu, pohon mangganya ditebang, dijadiin garasi mobil. Itu tahun berapa? 80 juta? Atau itu 2016. Kok murah ya? Murah. Jadi memang nyokap kondisinya udah ini udah nggak ini Bang. Udah kondisi mentalnya tuh udah kena Bang. Jadi udah jual gitu. Jual lah. Murah lu itu loh. Padahal saya udah nahan waktu itu. Murah banget itu daerah Dramaga, 80 juta. Berapa meter tanah? Wah, kurang tahu kalau tandanya. Cuma saya inget lumayan gede aja. Ada sih fotonya, cuma fotonya nggak terlalu jelas sih. Itu murah banget. Yang beli hoki banget, anjir. Hoki banget itu. Gila. Hoki banget, Bang. Hoki banget. Kapan lagi beli tanah 2016 80 juta? Udah ada rumahnya udah ada bangunan lagi ya? Lah iya bukan tanah doang. Udah ada bangunan. Fasilitasnya emang nggak ada air Bang, jadi nggak ada air pump ya. Air pump nggak masuk situ Bang. Air gampang. Iya, jadi dia dari sumur. Iya. Dari sumur gitu. Air tanah.
Untuk ya rumahnya mah bisa dibilang adem bang, adem. Kita meskipun pakai asbes ya. Jadi emang dominasi di sana tuh kebanyakan makainya genteng bang. Kita doang yang pakai asbes, gitu. Jadi memang ya rumah kita beda sendiri. Cuma kalau bilang bisa dibilang adem ya adem. Kita di sana tuh jarang pakai kipas bang. Kalau ngomongin view-nya mahal bang. Kita kalau misalkan buka yang saya bilang apa namanya? Baca koran itu yang di kamar belakang, itu ada jendela. Kalau kita buka jendelanya itu Gunung Salak bang. Yes. Gunung Salak sebelah kiri. Kalau dari jalan sebelah kiri itu Gunung Salak bang. Gunung Salak, Gunung Pangrango, kelihatan semua. View-nya mahal sebenarnya. Tapi pernah sih waktu itu temen waktu itu datang bang ke rumah waktu itu nginep 2 orang temen SMP. Sempet ngide, Jul coba fotoin dong Jul depan rumah lu gitu kan. Malam sih posisi jam 8 apa jam 9 gitu. Kamera HP jadul bang. Kayak Samsung, Nokia, Express Music kan gitu-gitu kan dulu. Lagi foto, kita lihat hasilnya bang, itu banyak orbs bang sampingnya dia. Banyak orbs. Kita kan waktu itu belum apaan ya, ini apaan sih? Iya. Debu kali ya. Cuma setelah sering lihat podcast horor, wah ternyata ini orbs tuh kayak gini. Gitu. Iya. Perwujudan dari makhluk itu kan. Ada yang bilang juga debu emang. Iya. Debu di kamera tuh. Iya, ada yang bilang debu gitu kan. Terus juga udah mulai cocok lagi ketika sering lihat podcast horor itu kalau memang ada misalkan ada makhluk yang mendiami suatu tempat, misalkan dia nggak suka tempat itu terang, biasanya digelapin terus. Nah, mulai cocok lagi itu kamar belakang itu sering mati lampunya, sama lampu kamar mandi. Tapi kalau lampu mati nggak nyala itu sama di rumah gue juga, rumah orang tua ya, yang emang gue udah lama tuh rumah orang tua. Gue lampu di tangga. Jadi kalau ke rumah gue tuh kalau naik ke atas tuh ke kamar gue ke atas itu ada tangga. Di atasnya tuh kasih lampu. Dari dulu itu nggak pernah nyala lampu. Padahal udah manggil tukang, udah diganti semua. Gak bisa nyala, nggak tahu kenapa. Kalau menurut Bang Gilang itu apa kira-kira? Apa memang gangguan atau memang kalau emang listrik? Ya kalau gue kan sebagai orang teknik ya, pasti ada yang salah nih. Entah kabelnya apa-apa, tapi udah manggil tukang berapa kali kok. Maksudnya bokap gue kan juga ngerti gitu-gituan kan. Udah dibenerin sama bokap gue juga. Kok udah diganti kabelnya segala macam, saklar ya ininya. Pasti nggak lama ganti, pasang bolam nyala. Coba tunggu 3 hari deh, nggak nyampe 3 hari, udah hilang lagi. Gila, kayak nggak suka diterangin itu tangga rumah gue tuh kayak nggak suka diterangin. Sama kayak di rumah juga gitu bang. Jadi kamar itu karena memang nggak dipakai, jadiin barang gudang bang. Jadi ada sepeda, ada agak berantakan memang. Akhirnya saya tidurnya di situ karena ketika Anies sudah beranjak gede, dewasa, dia butuh kamar kan, butuh privacy. Akhirnya dia tidur di kamar saya. Saya tidur di kamar itu. Nah, untuk bapak tidurnya di ruang TV waktu itu. Ini kita balik lagi ke rumah ya. Berarti kalau rumahnya ini memang horornya itu dari awal banget memang sudah ada kejadian ya. Dari sosok-sosok yang entahlah, sosok yang lewat, yang putih. Berarti sosok yang Bang Juli lihat waktu itu sama sosok yang Anies lihat waktu itu kemungkinan sama. Sama Bang kayak Bang. Rambutnya juga putih. Kalau yang Juli lihat, kalau yang saya lihat waktu itu kan cuma refleksi dari kaca tuh Bang. Oke. Cuma ngeliat segininya doang. Cuma emang warnanya putih Bang. Warnanya putih. Gitu. Dan itu nggak tahu itu apa ya, sosok apa nggak tahu. Kalau saya sempat nanya sama Anies, laki-laki atau perempuan Nis? Kayaknya sih laki-laki. Oh, cuma rambutnya putih bang. Rambutnya putih agak, yang saya lihat sih, yang gambaran saya, mungkin rambutnya agak kriwil gitu, cuma putih bang. Gitu. Gondrong gitu berarti? Iya gondrong, cuma putih semua bang. Oke. Kalau masih jadi misteri ya nggak tahu lah ya. Ya yang tahu ya pembelinya sekarang mungkin. Kalau emang masih ada gangguan, tapi kan sempat dipagar-pagar gitu. Iya sempat, begitu kan nyokap udah coba dibikinin pagar gaib kali gitu ya. Siapa yang ngobat itu siapa? Saya waktu itu bacain Yasin segala macem. Bertahan 3 hari doang. Setelah itu uang hilang lagi. Terus hilang. Itu nyata ya uang hilang ini ya emang. Nyata bang, nyata. Saya juga tadinya nggak percaya kok. Setelah saya ngalamin bener hilang uang. Kayak ngerasa pikun gitu, ini apa salah naruh uang gitu. Tapi udah di make sure bener uangnya dari dompet, hilang dompet. Gocap waktu itu, ingat banget. Bang ini thank you banget ya udah nyeritain ini sama teman-teman di rumah dan sama saya juga, makasih banget. Pokoknya sehat terus buat mamanya. Iya amin. Semoga diberi kesehatan, terus dilancarkan terus segala urusannya sekeluarga. Dan
Pokoknya yang udah nonton video ini juga dari awal sampai habis ini gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di like videonya, dan buat yang mau cerita datang langsung ke sini, itu caranya gampang banget. Kalian bisa ke deskripsi di bawah video ini, itu diklik aja, ada linknya, link kirim cerita itu langsung diklik aja ya. Caranya kayak gitu, gampang kan? Dan akhir kata gue Gilang izin pamit, Bang Juli juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.